Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SDN Negeri Srengseng 05 dan 06 ya, Kembangan, Jakarta Barat wilayah 2. Di sini kami melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka sebenarnya. Tetapi sekolah ini dipilih karena ada anak-anak pengungsi luar negeri yang bersekolah di sini. Dan itu bervariasi, ada di kelas 1, ada di kelas 3, ada di kelas 5 gitu ya. Nah, ini yang kemudian kami ingin melihat juga seperti apa proses pembelajaran dan seperti apa mereka mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Nah, seperti apa sebenarnya nanti kita keliling ya, keliling sekolah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe agar terus terupdate dengan informasi tentang sekolah, pendidikan, dan anak. Oke ya, ikuti saya terus dalam video ini. Saya akan keliling sekolah ini. Ibu lebih suka PTM apa PJJ, Bu? Lebih suka PTM, Bu. Lebih suka PTM, kenapa, Bu, dia? Ya, langsung tatap muka sama anak-anak, secara kasih materinya juga anak-anak lebih bisa cepat paham. Iya. Gitu, seperti itu. Waktu PJJ agak kesulitan ya, kalau ngajak kelas 1? Kesulitan sih, alhamdulillah karena memang dibantu sama ayah bunda di rumah orang tuanya. Jadi alhamdulillah tidak terlalu sulit. Mungkin kendala sih tetap ada ya. Iya. Dari ya jaringan handphonenya atau masih belum ada yang punya telepon kan gitu. Atau kuotanya yang terbatas. Atau kuotanya terbatas. Di sini ada yang anak pengungsi ya? Ada, Bu. Berapa ada orang? 2 di kelas 1. Ada di kelas 1A1, di 1B1. Jadi kelas ibu sekarang ada 1? Yang ini sesi kedua ada 1A. 1A? Iya. Berarti sekarang nggak ada anaknya kalau yang sekarang? Ada ya? Dan yang 1B pun masih ada, Bu. Oh, jadi ibu ngajar 2 anak itu ya? Iya. 1 dia. Kalau yang sekarang laki perempuan di sini? Dua-duanya perempuan. Dua-duanya perempuan. Yang mana anak ya? Ini Stais dan Zahra di belakang. Oh, itu yang dan iya. Mereka gimana menurut ibu? Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Alhamdulillah bisa. Walaupun memang bahasa Indonesianya masih belum banyak menguasai ya, masih sedikit-sedikit. Alhamdulillah bisa. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa sedikit-sedikit. Hari ini juga belajar pun saya kasih materi penjelasan sebentar, ternyata nilainya 100. Alhamdulillah bisa ngikutin. Bisa ngikutin ya. Saya samperin ke meja, paham. Alhamdulillah paham, dan pas maju ke depan dinilai 100 ya alhamdulillah. Memang paham dengan sendirinya tanpa saya. Kayaknya kalau berhitung mereka memang kalau berhitung sih alhamdulillah. Yang agak sulit mungkin ketika bahasa Indonesia misalnya itu ya. Mungkin itu. Oke, tapi ya pelan-pelan ya. Tapi mereka bergaul udah bisa ya, Bu. Alhamdulillah bergaul bisa, main sama temennya. Baik, anak-anak hebat. Nah, Ibu mau tanya, anak-anak lebih suka belajar PJJ di rumah atau PTM di kelas, di sekolah? PTM. Kenapa lebih suka PTM? Belajar di sekolah? Karena bisa bertemu dengan guru. Ada lagi yang lain? Oh, teman. Karena bertemu teman. Lebih seru ya kalau bertemu teman ya? Oh iya. Namanya siapa? Rami. Oh, kamu memang lebih suka belajar di sekolah ya? Lebih enak ya belajar sama bu guru ya? Ini lagi belajar apa nih? Berhitung? Bukan itu. Oh itu, susah nggak? Enggak. Coba lihat sih. Tulisannya rapi ya. Bagus banget, 20 tambah 20, 40. Hebat. Kalau di rumah ada yang ngajarin? Mamahnya ngajarin? Enggak. Jadi kamu lebih suka sekolah ya karena ada bu guru ya? Tetap semangat ya. Ini namanya siapa? Zahra. Zahra. Ini ya, dapat 100 ya, benar kata bu guru. Ini gampang ya kalau pelajaran seperti ini ya, mudah. Yang susah apa? Yang sulit? Bahasa. Tahu. Oh, tapi kamu kalau dengan teman-teman udah kenal? Iya. Udah kenal. Kalau ini siapa nih namanya? Halo. Halo. Siapa namanya? Stais. Stais. Namanya bagus ya, Stais.
Kamu dapat 100 ya, udah ngerjain juga? Mudah ya, kalau matematika ya. Yang sulit apa? Sulit. Kalau susah belajar itu apa? Mata pelajaran untuk apa? Yang banyak bacaannya, susah. Tapi kalau matematika bisa. Yang paling kamu suka ini? Matematika? Ya. Kamu di sini kalau di rumah ada yang ngajarin nggak? Ada yang mengajari kamu di rumah? Ada? Siapa? Ayah atau ibu? Ayah. Ayah. Di sini udah kenal teman-teman belum? Belum kenal teman-teman semua? Sudah. Senang nggak sekolah di sini? Senang. Namanya siapa? Jaki. Jaki. Jaki lebih suka belajar di sekolah ya? Kenapa? Bisa ketemu bu guru. Bisa ketemu bu guru. Belajar sama bu guru lebih enak ya? Terus bisa ketemu teman-teman. Dapat uang jajan nggak? Enggak. Enggak. Kan lagi corona. Iya kan nggak boleh ya. Pinter banget sih kamu. Karena lagi corona nggak boleh jajan ya. Hebat. Diantarin ya sama orang tuanya. Diantar jemput. Nah. Terus seneng nggak belajar di sekolah ini? Senang. Senang. Oke. Jadi kamu kalau di rumah ada yang ngajarin? Mamahnya? Ada. Ada ya. Tapi tetap belajar sama bu guru kamu lebih suka ya? Lebih suka PTM-nya ya? Terus semangat ya. Oke. Oh gitu? Aktif Bun, malah selebriti ya Pak ya. Waktu belum Covid. Jadi pada saat belum Covid, Papa kan sering datang tuh ibu-ibu komite, ibu-ibu selfie terus sama Papa. Terus kita sama mamahnya juga ketika 17 Agustusan datang pun dia kemari. Oh gitu. Ya, Sebelumnya aku izin dari mamanya juga. Iya, izin sama mamanya karena banyak penggemar ya Pak ya. Berasa selebriti di sini ya Pak. Apa-apa, semua teman saudara sama. Semua saudara. Bapak dengan bapak siapa? Hidayat. Namanya? Hidayat. Bapak Anak, Ryan. ya, Bapak anaknya berapa yang sekolah di sini? Satu saja. Satu saja, kelas berapa? 3. Kelas 3. Yang ini? Ini anaknya? Bukan? Yang ini ya. Ini Ryan nih Oh Bu. ini. Iya. Ini anaknya ya? Iya. Halo, namanya siapa? Ryan. Ryan kelas 3 ya? Iya. Berarti udah lancar bahasa Indonesia juga ya? Iya. Oh, kamu lebih suka PTM apa PJJ? PJJ. PJJ? Dia nggak ngerti istilahnya Bun. Oh, oke. Lebih suka Lebih belajar suka- di sekolah apa di rumah? Sekolah. Di sekolah. Udah banyak temenmu ya? Iya banyak. Udah. Kamu senang sekolah di sini? Iya benar. Eh, Senang banget. Pelajaran apa yang kamu suka? Berhitung? Atau apa? Bahasa Indonesia aja kayak. Bahasa Indonesia. Luar Sama biasa. bapaknya, kayak Sama bapaknya bapaknya ya. ya? Oh iya. Kalau di rumah ada yang ngajarin? Ada. Apa? Bapak atau ibu? Iya. Dua-duanya? Berdua atau sama teman. Atau sama teman? Ini kayaknya memang dia nggak punya Iya. kesulitan Dia ya? keren loh Bun. Dia kalau seandainya kayak pagi tadi, saya tanyakan sama teman-temannya nih yang kelas AIS itu kan tadi belum terlalu lancar bahasa Indonesia. Ketika saya tanyakan dalam bahasa Inggris, dia langsung komunikasinya bahasa Arab, langsung dia gitu. Jadi tektok nyambung banget. Jadi dia terjemahkan bahasa saya ke mungkin Inggrisnya juga kurang ini. Jadi dia dalam bahasa Arab tadi gitu. Jadi keren-keren. Berapa bahasa yang kamu kuasai? Bahasa Inggris? Inggris, bahasa Arab. Arab bukan Arab. Bukan Arab, apa itu? Arab apa itu? Oh, Persia. Oh, Persia. Kurdi. Persia. Oh, bahasa Kurdi itu lebih sulit loh. Iya. Apalagi nak? Yang resmi Bahasa Persia. Afghanistan dengan Afghanistan, bahasa Indonesia ya? Keren ya. Hebat banget. Dan dewasa sekali Bun. Iya kelihatan. Dia dewasa Dari kelas 1 Bun, mandiri. beliau anak ini dari kelas 1 di kami. Ya karena dididik Cuma mandiri kelas sama 2-nya pas orang tuanya. PJJ ya karena tidak bisa dibahasa Bun, karena kesulitan ketika PJJ itu kan komunikasi bahasa walaupun by Zoom. Tapi kan gurunya Indonesianya mungkin cepat ya. Kemarin agak terkendala pada saat PJJ yang Pada saat PJJ pada itu yang ya. Covid itu Bun. Aku, Sampai maaf, Ya, aku silakan. di rumah panggil dia baik anak sekolah Ibu Dian, karena kan mulai dengan Ibu Dian ya. Aku Oh, bilang, anak sekolah Ibu Dian. Wali kelas pertama Bu Dian. Aku bilang mamanya Ibu Dian. oh gitu. Karena kakak pertama Ibu Dian. Sekarang siapa Kedekatannya paling- luar biasa sama Bu Dian. sekarang bola. Oh bola. Ibu Ola. Bola ya. Apa sih yang paling sulit pelajaran apa kamu rasakan? Sulit apa ya? Susah. Susah. Tidak Matematika. bisa. Oh, Oh, matematik. Mamanya. Oh gitu kan. Oh, papanya senang Sama. bahasa Indonesia ya.
Tapi kalau papanya juga mendukung dan Siap. aktif, pasti anaknya juga Iya, punya alhamdulillah. semangat. Apa Pak? Bapak komentarnya apa nih? Dengan anaknya bisa sekolah di sekolah negeri gitu di Jakarta ini, Bapak mau menyampaikan apa kepada pemerintah? Ya, aku aja ucapkan terima kasih ke pemerintah Indonesia buat izin ke kami yang seorang orang imigran pengungsi. Tetap bisa ya akses pendidikan. Iya, tetap bisa dan diterima kita buat pelajarin anak-anak. Ya pasti itu yang kita paling khawatir tentang anak-anak pelajar. Sebenarnya Tapi khawatir, sekarang ya. alhamdulillah udah selesai Begitu Iya. sekolah dibuka artinya bisa diakses iya, pendidikan. kita juga Sekolah dibuka artinya bisa diakses iya, pendidikan. kita juga campuran sama dengan orang-orang sini, maksudnya dengan anak sekolah, dengan saudara-saudara sini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Jadi ucapkan Terima kasih kepada ya sebelumnya dan kepada pemerintah. Iya, Iya. Pasti kan ya. Iya, terima Bapak kasih. udah berapa lama di sini? Di Indonesia apa Jakarta? Iya, di Jakarta. Di Jakarta 3 tahun setengah, Tapi kalau di Indonesia, 9 tahun, hampir 10 baru masuk ke 10 tahun. sebelumnya kemana aja itu sebelum Jakarta? Sebelum Jakarta di Batam, Oh di Batam. terus sebelumnya Jawa Tengah, Semarang, sebelumnya Kendari, sebelumnya juga Jakarta. Oh jadi udah pindah-pindah ya? Pindah-pindah, tetap aturan imigrasi kita harus. Lahir di Indonesia? Hah? Anak ini No, lahir ini di Indonesia? lahir di negaraku. Anak yang kedua lahir di Indonesia. Oh, oke. Ya, jadi ngucapin terima kasih kepada pemerintah Iya. Indonesia atas dibukanya akses pendidikan untuk anaknya. Karena sebelumnya Bapak khawatir ya dengan anak-anak nih gimana sekolahnya. Ternyata Setiap bisa. hari kita khawatir dan paling pikiran dengan ini karena kan yang penting anak-anak dan pelajarin ya. Iya. Tapi alhamdulillah sesudah negosiasi antara staf-staf IOM dan Iya. pemerintah, alhamdulillah udah jadi. Dan jadi ya ya. aku Bersyukur bisa ya. sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan kepala sekolah sini dan karyawan sekolah sini semuanya. Dan Anda buat datang. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak sudah bersedia diwawancarai. Assalamualaikum Pak Didi. Ya, Pak Didi. Ada Bunda. Ya, mau lihat-lihat nih. Silakan Bunda. Ada yang nggak masuk ini Pak, kursi kosong. Ada berapa orang? 5 orang. Oh, 5 orang ya, yang Iya. nggak masuk hari ini ya. Iya. Bapak berarti wali kelas ini ya, guru Iya, kelas wali ya. kelas 4D. Oke, Bapak kalau PTM sama PJJ Bapak lebih suka mana? Saya sih lebih suka PTM. Oh, Ya, kenapa? karena anak-anak itu lebih memahami pelajarannya. Ya, lebih mengetahui gitu. Kalau itu ya, dan Bapak juga bisa lihat. Iya, bisa mengetahui Penguasaan ya. ya penguasaan anak-anak, karakteristiknya gimana. Oh, ini Iya. kelas berapa Pak? Ini kelas 4, Kelas 4. 4D. Oke, ini ada anak yang itu ya, imigran ya. Ada iya salah Oh, satu. berapa orang? Satu Oh. di sini. Ada kesulitan nggak dia mengikuti pelajaran? Selama ini sih tidak ada kesulitan. Oh, Dia bisa dapat bahasa Indonesia juga? Bisa, alhamdulillah sih sedikit-sedikit. Oh gitu. Misalnya kalau dia kesulitan misalnya gitu, Oh, apa yang Bapak lakukan? Kalau kesulitan mungkin saya secara pribadi, misalnya sendiri individu gitu. Kalau dia mungkin kadang dia juga nanya bagaimana Pak gini gitu. Oh dia juga nanya, aktif Iya nanya kadang juga. ya seperti itu. Kalau hubungan dengan orang tuanya dia, Bapak juga baik atau gimana? Oh baik hubungan. Kadang dia sering nanya, misalkan masuk atau tugas apa gitu. Oh, aktif gitu ya, Aktif orang menanyakan tuanya. ya, orang tuanya ya? Iya sering itu WA pribadi. Oh, laki-laki atau perempuan yang di sini? Perempuan gitu. Oh ini? Iya. Cantik ya. Jadi ini Iya. yang ini jadi harusnya yang masuk berapa nih Pak? Kalau ini kan cuma Seharusnya 15. Oh, 5 orang sakit, tapi- ada yang izin tadi. ada yang izin tapi ada Iya. yang sakit. Kalau Ada yang sakit sakit. sebaiknya jangan ya kalau lagi kayak Iya, begini ya. katanya gitu. Oh gitu. Iya. Nah kalau anak-anak sendiri menurut Bapak lebih suka PTM ya? Iya, Kelihatan lebih begitu. suka PTM. Malah orang lebih suka tuanya. 100% kemarin juga orang tuanya juga. Oh gitu. Iya. Orang tuanya Dua kali ngajar. Iya, gitu. kalau ini kan jadi 2 kali ya. Dua kali. Orang ya. Iya. Oh, tentu kalau 100% lebih Iya, menyenangkan. lebih enjoy. Tapi Iya. apa boleh buat ya memang Iya. pemerintah Sesuai aturan. sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, kita tanya nih sama anak-anak, bener nggak sukanya PTM?
Halo, nama kamu siapa? Silvi. Siapa? Silvi. Silvi lebih suka belajar di sekolah apa di rumah? Sekolah. Di sekolah, kenapa? Ketemu teman? Belajar sama Pak Guru lebih enak? Di rumah ada yang ngajarin nggak? Ada siapa? Mama. Mama. Tetap semangat ya. Oke. Oh ini? Oh ini yang dari... Halo, kenalan. Nama kamu siapa? Aku Farida. Oh, panggilannya? What? Nama panggilan? Nama? Farida Oh gitu. Apa ini memang belum lancar untuk berbahasa Indonesia ya? Tapi sudah bisa ya mengikuti hingga kelas 4 SD ini ya. Oke, jadi ini kalau misalnya tadi yang Bapak bilang kalau dia ada kesulitan dia pasti bertanya ya. Tapi kalau berhitung pasti bisa ya. Kalau matematika Lebih jago. Tetap semangat. Kamu juga bisa bahasa Inggris? Iya. Oh, dia bisa bahasa Inggris. Nanti pas pelajaran bahasa Inggris pas jago. Tetap semangat ya. Senang nggak sini? You happy? Ya? I'm happy. I am happy. Teman-teman sudah kenal dengan teman-teman satu kelas? Iya. Sudah kenal ya? Jadi sering juga nanya nggak kalau sama teman-teman kalau lagi sulit? Ada ini nggak bisa nih belajar PR gitu ya? PR apa ya? Pekerjaan rumah apa? Homework? Iya. Yang biasanya dibantu bapak ibu apa ayah ibunya? Iya. Oke, tetap semangat ya. Ini adiknya tadi yang di kelas 1, Bun. Yang tadi ya? Sama nanti kakaknya satu lagi di kelas 5. Kelas 1 itu yang perempuan tadi. Oh, tiga bersaudara Ini di papahnya sini. nih, papahnya yang ini. Oh, ini yang bapaknya. Jadi tiga-tiganya ada di kami. Oh, jadi bapak ada 3 anak sekolah di sini. Iya, 3 anak di sini. Sekolah Saya sedikit tahu bahasa ya, maaf ya. Sedikit-sedikit tahu bahasa Sedikit, Indonesianya. bahasa Indonesia Nggak bisa. apa-apa. Tapi jadi ada 3 anak itu, 3 anak, ya. kelas 4, kelas 1, satu lagi kelas? Kelas 5. Oh, kelas 5. Bapak 3 anak ya? 3 anak ya. Jadi 3-tiganya sekolah ya? Ya, 3-tiganya sekolah. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada pemerintah Indonesia karena anak-anak sudah bisa sekolah? Oh, excuse me, saya sedikit paham ya. Bisa ini. Ucapin apa? Indonesianya nggak lancar. Terima kasih. Nggak apa-apa? Bantuin katanya. Oh, iya. Saya pingin Bapak ngucapin terima kasih sama pemerintah karena sudah anaknya 3 sudah sekolah di negeri ini. Pada di sekolah negeri. So she's asking you whether you would like to thank the government, whether on being able to admit the children in school. Yeah, of course, we are very thankful of the government. We're thankful of this school that they admit our children in school. We are really thankful of the government and the people and the class and the student, everyone who accept our children in the school. Oke. Yeah. Ya. Berarti 3 anaknya itu emang semuanya sudah bersekolah di sini sejak beberapa tahun yang lalu ya. Ya, jadi yang 2 itu Ibu dari berapa 2 tahun yang lalu ya Farida, yang Stais yang 1 itu baru masuk di tahun ini. Oh, baru di tahun ini. Tahun lalu. Tahun lalu ya. Yang ini Yang kecil. berarti kelas 4 emang sejak kelas 1 di sini Iya, ya? ada yang kelas. Oke, sama yang kelas 5 juga sejak Iya, kelas 1 dari di kecil. sini. Hah. Jadi udah cukup lama ya tinggal di Jakarta ya. Sudah lama di Jakarta. 8 tahun. Tahun. 8 tahun di sini. Di Jakarta 5 tahun. Di Jakarta 5. 5 tahun. Di Indonesia 2 tahun. 8. Di 8 tahun ya. Ada anak yang lahir di Indonesia. 1. Yang sana yang satu. kelas di- 1. No. No. Yang baru. Ada lagi. Bayinya Oh, ada bayi. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Laki perempuan? Laki. Hah? Laki. Oh, oke. Ini Farida ya bisa ini she can read very well, she can write very well. Ini sedikit speaking sedikit masalah ya. Ya. Ya, jadi Farida ini untuk nulis, baca itu bagus, tapi untuk speakingnya ngomongnya masih kurang kurang pede kali Ibu ya. Nggak pede kali ya, tapi bahasa Inggrisnya aja bagus Iya, memang bahasa dia. Inggrisnya bagus. Tapi karena gurunya juga belum tentu bisa bahasa Inggris, kan tentu komunikasinya menjadi terhambat. Iya, ya nggak apa-apa lah sambil jalan belajar bahasa Indonesia. Translate tidak tahu ada. Kalau ada tugas translate. Iya, translate. Pakai Google. Jadi ibunya nulis apa nanti beliau ada translate. Bisa ini bicara bagus ya, ini tulisnya bagus. Ini Tulisnya sedikit bagus. speaking masalah. Farid bagus Kalau ya. Farid oke speaking. Farid oke. In Indonesia. Oh keren ya, Dia Faridnya udah bagus. sudah. Faridnya sudah. Jadi dia yang membantu translator juga ya. Dia translator juga. Translatornya ada Farid. Terima kasih. Sama-sama ya. Oke. Ibu dengan Ibu siapa? Haji Munama.
Ibu lebih suka PTM apa PJJ? Oh saya lebih suka PTM. Lebih suka PTM. Iya. Kenapa Bu? Karena kita tahu persis anak yang mana yang udah bisa betul, yang mana tidak. Kalau PJJ kan kita nggak tahu, kadang-kadang dikerjain orang tuanya. Iya. Gitu. Saya sih lebih senang dia ngerjakan, jadi saya tahu persis. Jadi anak bagaimana ininya. Kadang-kadang ada alasan ya sakit, tapi dia tidak sakit karena malas ngerjain. Iya, karena malas ngerjain. Atau kadang-kadang HP-nya dibawa kakaknya atau HP-nya dibawa mamanya kalau PJJ ya. Iya, jadi banyak kendala ya sebenarnya kalau PJJ. Banyak, iya. Tapi kalau di PTM kan enak ya, kamu bisa lihat langsung. Bisa lihat langsung. Tadi yang karakternya juga kelihatan. Iya, kita bisa lihat. Kalau situ kan kadang-kadang nih ya, hasilnya kita ini bagus ya. Kita bagus, setelah kita bertemu tatap muka, oh ternyata beda, tulisannya beda, karakternya beda. Tulisannya juga beda. Karena kan mungkin ditulisin sama orang tuanya, Bunda. Dibantuin orang tuanya Iya. ya. Kalau di sini kan benar-benar asli anaknya ya. Tapi anak-anak sendiri sukanya PTM kalau menurut Ibu? Ya suka dia PTM. Lebih suka PTM. Gitu ya. Karena kan misalnya kayak si Farid nih Bunda ya. Iya. Farid kan pengungsi ya. Dia kan karena kendala bahasa. Iya. Saya waktu saya nilai dia, kok dia kayaknya kurang bisa gitu, kurang memahami. Tapi setelah saya bertemu, dia seneng banget. Dia mungkin sukanya matematika kayaknya. Oh. Tapi pas PTM malah dia jauh lebih bagus pembelajarannya. Makanya ada yang lebih ini, ada juga kayak si Farid ini dia lebih senang, padahal kata dia, kamu kan terkendala bahasa, tapi saya suka ngerti karena angka-angka itu, Bu. Mungkin dia sukanya matematika, Bunda. Ya lebih mudah karena kan angka tuh sama di seluruh dunia ya. Iya, mungkin kalau bahasa terkendala kan ya. Iya. Tapi tetap bisa ngikutin ya, Bu, selama bisa, ini. Justru saya heran gini ya. Kok kamu dari teman-temannya dia belum selesai, dia udah selesai, Bu. Oh, dan benar jawabannya. Iya, benar jawabannya. Oh, berarti dia bisa mengikuti. Iya, makanya saya bilang, oh Farid ini berarti dia senangnya matematika. Jadi saya paham. Kalau di rumah kan saya nggak paham. Kadang-kadang dia nggak ngerjain kalau di rumah. Bukan karena nggak mau, tapi mungkin nggak bisa ya. Iya. Terkendala tadi ya. Iya, terkendala bahasa juga. Iya. Halo, siapa namanya? Hilbatun. Oh, kamu lebih suka belajar di sekolah apa di rumah? Di sekolah. Kenapa? Enak aja. Enak aja ya, ketemu guru gitu ya? Iya. Ketemu teman-teman juga ya? Kalau ketemu teman-teman seru ya? Padahal nggak main ya? Pasti nggak bisa main kan ya kalau lagi begini ya? Iya. Dapat uang jajan nggak? Enggak. Biarpun nggak dapat uang jajan tetap semangat. Hebat. Oke. Halo, kamu siapa namanya? Iqbal. Iqbal lebih suka belajar di sekolah apa di rumah? Di sekolahan. Kenapa? Banyak teman-teman. Banyak teman. Seru ya kalau teman ya? Nggak sepi ya? Kalau di rumah sepi ya? Iya. Terusannya kalau itu apa namanya? Selama ini mamahnya suka ngajarin nggak kalau lagi belajar di rumah? Suka ngajarin ya. Tapi kalau memang belajar yang paling kamu suka apa pelajaran? Matematika. Oh, matematika. Oke. Kamu lebih suka belajar di sekolah apa di rumah? Di sekolah. Kenapa? Masih teman-teman sama Bu Guru, senang. Senang ya ketemu teman-teman sama Bu Guru ya? Ya. Kata Bu Guru kamu suka matematika ya? Ya juga, sama lain-lain. Kenapa suka matematika? Kan tuh senang juga bisa. Berhitung itu emang senang ya? Menyenangkan bagi kamu ya? Iya. Kamu ini nggak ada masalah nggak dengan pembelajaran selama ini? Nggak ya? Kamu juga udah jago bahasa Indonesia ya? Iya, dikit aja. Senang sekolah di sini? Iya, senang. Berarti kamu udah 5 tahun ya sekolah di sini ya? Iya. Enggak, 2 tahun. Oh, 2 tahun. Dan kamu suka dengan teman-teman yang berada di sini? Dengan Bu Gurunya juga suka ya? Suka, semuanya. Semuanya suka ya? Teman-teman sama Bu Gurunya. Bu Gurunya juga ya? Iya. Terus semangat ya? Iya. Semoga sukses. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di ruang kepala SDN Negeri 06 ya Bu, Srengseng 06. Iya. Kecamatan Kembangan, iya. Jakarta Barat 2. Jakarta Barat wilayah 2. Iya. Nah, saat ini saya memang pengawasan pembelajaran tatap muka. Yang kenapa sekolah ini dipilih salah satunya karena memang ada anak-anak imigran atau anak-anak pengungsi luar negeri. Nah, kita mau ngobrol nih dengan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan
ya PTM, termasuk bagaimana nih kondisi anak-anak ini, ya anak-anak imigran ini selama bersekolah di sini. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Siap Bunda. Bu, Kak kenal maka tak sayang, coba kenalan dulu namanya, jabatannya, berapa lama sudah bertugas di sini, sebelumnya di mana? Oke, baik, siap. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiatun, saya Kepala Sekolah SDN Srengseng 06. Saya bertugas di SDN Srengseng 06 sejak 2018, jadi masuk 3 tahun lebih saya ada di sini. Sebelum pandemi bahkan sebelum ya? Pandemi. Jauh sebelum pandemi ya? ya? Betul, 2 tahun sebelum pandemi ya. Bu, ini kan PTM ini paling Ibu tadi cerita juga ya udah sempat 100% gitu ya. Terus jadi 50% gitu. Nah selama ini ada kendala nggak Bu? Alhamdulillah sih karena kerjasama yang baik ya dari para guru, kemudian juga orang tua. Kami kebetulan komite kami juga di sekolah ini aktif sekali. Jadi kami berbaginya yaitu tadi kepada komite, kepada guru-guru dan anak-anak juga. Setiap kali ada aturan-aturan baru kami selalu hari Minggu kan biasanya ada aturan, Seninnya kami sudah laksanakan. Jadi kemarin kami sudah laksanakan seminggu PTM 100% karena memang kan 80% guru kami juga sudah vaksin, sudah booster. Kemudian juga anak-anak juga aman lah ya, banyak juga yang sudah vaksin juga. Tapi ternyata ada surat edaran di hari Minggu, kami harus melaksanakan kembali ke 50% dari dinas. Kami lakukan, karena kami ada di bawah, kami selalu ikut aturan, insya Allah. Oke. Nah, kalau menurut Ibu, guru-guru maupun para siswa memang sebenarnya lebih suka PTM ya? Pasti, karena kan mereka seperti tadi ya, kita lihat apa ya, antusiasme mereka untuk PTM itu sangat luar biasa. Mereka bertemu dengan teman-temannya, anak-anak bertemu dengan ya guru juga sama ya. Ketika mereka harus PJJ tuh mereka suka meneriakan, ih bosen banget gitu ya kalau harus PJJ gitu ya. Tapi kalau PTM itu kan aktivitas mereka terlihat sekali terhadap anak, rasa kepedulian mereka ke anak. Dia tahu banget anak yang kesulitan dalam pembelajaran yang mana itu mereka paham. Tapi kalau PJJ seperti keluhan tadi, kadang-kadang nilainya 100 tapi yang ngerjain orang tuanya. Kita untuk bicara udah di tracking jujur gitu ya. Jujur lebih utama dari prestasi. Tapi kan nyatanya namanya orang tua terhadap anak kesulitan pasti dibantu. Pasti itu. Iya, betul sekali. Oke. Nah, Ibu kan ini termasuk sekolah yang nerima anak-anak imigran ya, atau anak pengungsi luar negeri. Iya. Ini sebenarnya sejak kapan Bu di sekolah ini? Mereka itu hadir di sini 2019. Jadi mereka memang waktu itu belum kerja sama dinas ya. Masih awalan itu ya kami dipanggil lah di satu hotel gitu dengan komunitas IOM tadi. Diceritakan bagaimana percisnya mereka itu ada di Indonesia, bagaimana mereka sampai di sini itu ya istilah kata sampai ada yang mereka itu harus jual rumahnya di Irak dan sebagainya. Apa ya Bu, mereka berharap suatu saat mereka harus ada di negara yang nyaman seperti di Amerika, di mana harapan mereka, tapi ternyata mereka transit di kita. Jadi mereka ada di sini itu kan menunggu sampai negara ketiganya itu siap menampung mereka. Tadi kayak si Ryan itu insya Allah dia sudah bilang tadi komunikasi dengan kami, rencananya sih dia ke Amerika, cuma nggak tahu kapan. Jadi nunggu mungkin kuota di sana menerima imigrannya berapa banyak dan kapan, yaitu dia sudah 10 tahun padahal di sini. Jadi dia jadi anak-anak ini untuk sementara bersekolah, dibuka akses pendidikan karena itu tadi. Oh, jadi Ibu sempat jadi dalam satu pertemuan dan terus diceritakan. Nah, saat itu Dinas Pendidikan belum melakukan kerjasama. Belum bekerja sama. Tapi Ibu sudah menerima muridnya atau menunggu dinas ketika itu? Enggak, waktu itu kami langsung menerima. Karena bicara kemanusiaan ya Bu ya, mereka anak-anak yang butuh. Iya, betul. Enggak, kebetulan gini Bun, kalau mereka itu kan tidak masuk ke dalam dapodik kami. Jadi walaupun misalnya kami hanya secara dapodik 32, tapi ketika ada anak imigran nggak masalah, kami masukkan saja. Karena kan mereka tidak harus bikin e-raport, tidak harus datanya ke dapodik dan sebagainya. Malah yang lucu Bun, mereka tuh sempat ketika KJP Plus gitu ya, berharap mungkin dapat gitu ya. Cuma ternyata kan memang KJP Plus itu kan ada itu ya, harus ada KTP, ada KK. Jadi kami kasih pengertian juga gitu.
Ya, dan itu harus terdaftar juga. Sekarang kan datanya satu ya dengan Kementerian Betul, Sosial. sekarang betul Bun, karena udah satu pintu ya. Sekolah hanya tinggal validasi dan sebagainya. Ya. Oh jadi malah sempat seperti itu. Jadi dia datang kakaknya, katanya mau ikutan sosialisasi KJP. Kami kasih pengertian. Ya alhamdulillah sih Bun, hubungan kami dengan mereka, dengan orang tuanya juga sangat baik. Dan akrab katanya. Akrab, dekat sama orang tuanya. Itu dekat. Juga. Ya, jadi kalau mamahnya Ryan waktu itu kan belum COVID, melahirkan, komite-komite nengok Bun. Jadi sempat juga mereka itu berkunjung ke rumahnya karena kan mereka satu komunitas ya, yang imigran itu. Nah sebenarnya kalau secara umum ya Bu ya, anak-anak ini gimana pandangan guru-guru Ibu tuh dalam melayani anak-anak imigran ini ketika mereka kesulitan misalnya bahasa? Iya. Alhamdulillah sih ya Bun ya, selama ini sih kalau saya kan suka tanya juga ke anak-anaknya, kita kadang saya selalu bilang sama teman-teman, kalau memang pengen mempraktekkan bahasa Inggris Bapak Ibu, ayo ngobrol sama anak-anak imigran. Sekali waktu saya ajak ngobrol sama mereka, ya jujur lah kadang mereka polos. Yang kelas 1 waktu itu saya tanya banyak, ngerti nggak gitu, enggak kalau gurunya. Pokoknya saya bilang dalam bahasa Inggris, tanya ketika gurunya menjelaskan, kamu paham tidak? Enggak, terus mereka hanya bicara gestur aja, gestur gurunya saja. Jadi dari mimik wajah gurunya, dari itu tadi dengan pandangan ya, dengan visual mereka bisa paham gitu. Dan itu pendekatan juga guru-gurunya juga. Saya sih ajarinya ya sabar gitu ya, kalau memang ada guru sabar-sabar. Alhamdulillah deket Bun. Itu tadi yang Ryan itu bilang, Bu Guru Ryan tuh ya Budian. Karena pada saat dia dipegang sama Budian, deketnya luar biasa Bun. Jadi dia selalu dia di hatinya tuh Budian. Luar biasa. Iya betul Bun. Ya, jadi memang ini guru-guru sekolah juga memang melayani dengan baik ya. Iya melayani dengan baik Bun. Ya, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sudah kerja resmi sama, ya sekarang. betul. Jadi mereka tidak melalui PPDB yang biasa ya. Dan bergantung pada kursi kosong berarti. Sebetulnya sih kita bicaranya kadang usia ya Bun. Kayak kemarin tuh yang dua anak di kelas 1 itu sebetulnya usianya 8. Tapi ketika kita mau, dia bebas aja sih Bun, mau masuknya dari mulai kelas berapa, nggak ada aturan bahwa ketika dia masuk dia harus dari kelas 1, enggak Bun. Karena kan kita bebas, kalau untuk itu mereka bebas. Bebas ya. Tapi tadi batasan usia, kalau yang ini kemarin mau saya masukkan kelas 2 kan dia belum bisa apa-apa, Indonesianya nggak paham, kemudian juga blank banget. Kita komunikasi sama Mbak Loiza. Kan Mbak Loiza yang selalu komunikasi dari IOM tadi. Komunikasi nih anak pantasnya dimasukin kelas berapa ya Mbak? Kayaknya nih belum bisa apa-apa Mbak, walaupun kelas umur 8, sudahlah di kelas 1 aja. Mbak Lois oke gitu. Nggak apa-apa Bu Sofi, yang penting mereka sekolah, mereka bisa adaptasi dengan teman-temannya. Oh gitu cara ininya ya. Jadi tetap pertimbangannya tadi kalau belum ya usia itu jadi pertimbangan. Kalau umurnya walaupun udah 8 tapi kalau belum punya ya artinya komunikasi bahasanya sulit ya susah juga ya Bu ya. Tapi rata-rata pada suka matematika mungkin karena angka sama kali di seluruh dunia ya. Dan yang pintar-pintar kata gurunya tadi betul, pintar-pintar. Tadi yang lain belum selesai dia juga udah selesai. Udah 100 kita masuk kelas 1 dapat nilai 100 dua-duanya. Iya betul. Oke ya. Jadi demikian bagaimana sekolah ini memang bahkan sebelum pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi membuka sekolah atas dasar kemanusiaan tadi ya. Akhirnya juga menerima anak-anak pengungsi luar negeri di sini dan memang tadi mungkin hasil belajarnya ada ya, tapi tidak rapot kata Ibu ya. Manual saja manual saja. Yang penting kami buatkan rapotnya. Dibuatkan ya hasil belajarnya. Kelak pun kalau dia memang sudah mengikuti pelajaran 6 tahun ya ada keterangan juga ya. Betul, Bunda. Yang bersangkutan sudah 6 tahun dengan hasil yang tadi dilampirkan tapi tidak rapot ya. Bunda. Bentuknya adalah manual diketik biasa. Terlepas dari rapot ya yang ditentukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya Ibu, terima kasih banyak. Tapi saya terakhir mau nyatakan harapan Ibu apa nih dengan anak-anak ini bersekolah di sini gitu ya. PTM sekarang itu apa Ibu harapannya? Saya berharap anak-anak imigran ini dengan mereka bersekolah di sekolah kami atau di sekolah manapun, harapannya adalah mereka bisa bersosialisasi dengan orang lain. Mereka tidak malu ketika mereka ada di negara orang lain tapi mereka terkucilkan. Saya berharap mereka bisa bersamalah teman-teman di Indonesia ini dan kebetulan mereka oke banget ya, mereka bisa beradaptasi dengan kami. Jadi harapan saya ke depan suatu saat ketika mereka harus
ke negara tujuannya, mereka di sana dihargai karena mereka pernah bersekolah di kami. Mudah-mudahan mereka bisa melanjutkan sekolahnya dengan rapot yang kami berikan, dengan keterangan surat ijazah yang kami berikan. Harapannya mereka bisa melanjutkan sekolahnya di negara tujuan mereka nanti, di negara ketiga nanti. Jadi setidaknya anak-anak ini selain akses pendidikan itu adalah keteraturan hidup ya. Betul. Jadi anak itu memang penting sebuah keteraturan. Bangun pagi, sekolah, belajar, itu hal yang memang diciptakan. Betul. Jadi kalau nanti kata ibu di negara ketiga mereka diterima, maka sudah ada siap. keteraturan mengikuti kondisi di sana juga. Oke Ibu, terima kasih ya. Baik, Demikian Bunda, sama-sama. kita obrolan kita dengan Kepala SDN Srengseng 06. Siap, Bunda, baik. Ada berapa Bu tadi totalnya di sini? 574 siswa. 570 dan anak imigrannya ada? Ada 5. Ada 5 ya, dari 500 sekian. Jadi kan membuka akses itu toh nggak ada masalah ya. Betul, nggak ada masalah Bun. Bun. Saja ya. Siap Bunda. Oke, terima kasih Bu. Siap, terima kasih Bunda. Pak, tak kenal kan maka tak sayang nih. Nah Bapak kenalin namanya, jabatan, sudah berapa lama di sini dan sebelumnya di mana tugasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni. Pak Husni ya. Ya, jadi saya di sini di Srengseng 5. Oh, SDN Srengseng 5. Saya sebagai kepala sekolah sebagai kepala sekolah, alhamdulillah baru. Oh, baru kapan, Pak? Baru 6 bulanan, September kemarin. Oh, 6 bulan. Jadi September 2021 kemarin. 2021 kemarin. Nah, sebelumnya bertugas di sebagai guru di SDN Meruya Utara 11 Petang. Oh, Meruya Utara. Jadi di sini promosi jabatannya ya. Bapak ada satu anak ya di SDN Negeri Srengseng 05 ya. Betul. Anak imigran. Dia kelas berapa, Pak? Kelas 5. Hanya satu anak. Siap, laki perempuan, Pak? Perempuan. Perempuan. Iya. Nah, dia gimana, Pak, di kelas dari pengamatan Bapak gitu dengan guru-guru, dia bisa mengikuti pembelajaran? Bisa. Bisa? Dia udah bisa, alhamdulillah dia udah bisa lancar bahasa Indonesianya juga udah lancar. Oh, dia lancar bahasa Indonesianya? Lancar. Nilainya bagus-bagus juga? Ya, bagus. Oh gitu, hubungan dengan gurunya juga baik? Baik. Oke, orang tuanya gimana Pak, hubungannya dengan sekolah? Ya baik sih. Baik juga, aktif juga? Aktif juga? Oh gitu. Jadi dia memang tidak ada kesulitan ya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah Bapak? Bisa, lancar dia. Lancar aja gitu. Guru-guru bisa menyesuaikan diri dia. Oh, dia bisa menyesuaikan diri. Ya. Teman-temannya juga sering bantu gitu. Tadi kebetulan saya lihat nggak sengaja tau dia minjem pulpen gitu, dikasih pinjam sama temannya itu. Oh ya, terus orang tuanya juga suka ke sekolah untuk bertanya kondisi anaknya di sekolah sama di sekolah bagaimana gitu itu ya. Jadi komunikasinya juga baik ya. Baik. Nah, Bapak sendiri harapannya apa nih Pak dengan adanya anak ini gitu ya di sekolah itu? Sebenarnya karena memang kursinya hanya terbatas ya, sehingga cuma ada satu ya? Iya. Oh, tapi sebenarnya guru-guru sendiri pandangannya juga positif terhadap kehadiran anak ini? Positif. Oh, positif juga ya? Kalau dari ceritanya? Siap membantu. Oh, siap membantu. Siap membantu dan memberikan bimbingan pelajaran sama anak-anak. Oke. Bapak PTM-nya sudah 50% juga? 50% juga. Lancar Pak PTM di sekolah Bapak? Alhamdulillah lancar. Pernah ada kasus nggak COVID? Pernah. Kapan itu? Yang terakhir? Yang terakhir. Ini yang Omikron ya? Omikron ini. Sempat ditutup? Berapa lama? Ditutup 14 hari. 14 hari. Iya. Yang kena guru atau murid? Guru 1. Oh, muridnya? Murid 2. Murid 2. Ya, itu sesuai dengan SOP ditutup ya. Memang DKI secara itu memang SOP-nya seperti itu dan melakukan tindakan tracing juga ya dengan testing ya pihak puskesmas ya. Oke. Nah, PTM kan ini udah berjalan nih cukup lama gitu. Bapak harapannya apa nih dengan PTM? Ya, kami mengharapkan PJJ-nya dihilangkan. Oh, jadi PTM 100% ya? Oke. 100%. Karena lebih enak begitu ya? Lebih nyaman. Lebih nyaman untuk anak maupun guru ya? Maupun guru. Oke. Jadi Bapak usulannya adalah PTM 100%.
Banyak sih yang berharap begitu Iya. ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Husni atas obrolannya. Makasih. Ya, demikian obrolan kita dengan dua kepala sekolah yang kebetulan satu atap ya. SDN Negeri 06 Srengseng 06 dan SDN Negeri Srengseng 05. Ini dalam satu gedung yang sama, yang 05 di bawah, yang 06 di lantai 2. Oke. Demikian video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang subscribe, ya bagi yang belum subscribe segera subscribe. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.